Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sekarang kita baca kisah Nabi Musa dan Khidir. Khidirnya apa ya Nabi, Pak? Kita lihat di sini nanti ya. Zulkifli sudah. Apa Mas, Pak? Zulkifli. Raifi. Ya, bertemu. Nah, ini. Lagi. Nanti Al-Kahfi 60 sampai 82. Cakep sekali, Masya Allah. Nabi Musa. Boleh nanti habis itu dicas. Dan juga mau. Korun kok tepat jam 12? Jam 12.45 nanti Korun. Isang Nabi Korun. Aku sih Korun kok ora nabi. Korun tuh wong sugih ngelan. Dibaca, itu ada mic-nya itu, Vi. Kita lihat nanti di surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Musa pergi menemui Khidir. Bahwa Musa yang pergi menemui Khidir adalah Musa bin Misha bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Ini menurut ahli kitab. Namun yang kita bahas ya di sini Nabi Musa. Musa bin Imran yang kita bahas, salah seorang dari kalangan Bani Israel. Jadi beda dengan persepsi dari ahli kitab. Coba semua konsen, gak nonton yang lain. Buka ketikan sudah? Revi buka ketikan sudah? Baik. Baca Urwaifi. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Suatu hari Nabi Musa berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Berarti diingat ya, kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel. Adalah Bani Israel. Bani Israel berarti keturunan siapa kemarin? Keturunan Ya'qub. Keturunan Ya'qub. Baca lagi. Suatu hari Nabi Musa berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Ketika itulah ia ditanya, siapakah manusia yang paling tahu, pintar? Nabi Musa Siapa manusia yang paling tahu, pintar. paling tahu Pintar. atau pintar? Terus? Nabi Musa pun menjawab, aku. Maka Allah menegur Nabi Musa karena tidak menisbatkan ilmu kepadanya. Allah kemudian Nah, jadi nggak boleh menyandarkan ilmu pada diri sendiri. Jadi nggak bilang saya itu paling pintar. saya itu paling cantik.
Nggak boleh bilang saya juga paling cantik. Ya. Harus sandarkan ilmu pada Allah. Jadi kalau ilmu itu disandarkan pada Allah. Ilmu itu disandarkan pada Allah. Tidak boleh mengatakan saya paling pintar. Jadi misalnya Ruefi nanti dapat nilai tinggi. Ruefi biji piro? Nah, langsung jawab, alhamdulillah 100 gitu. Jangan langsung 100, memang saya itu pintar kok dari sononya. Nggak boleh. Tetap sandarkan ilmu itu pada siapa? Allah. Kemarin kisah sapi, belum toh sapi. Kita baca ulang dulu tentang sapi betina. Yang mau menyembah sapi itu loh. Kelewat. Gak apa-apa. Nah, kita ulang dulu sini. Adapun terkait dengan sapi betina itu. Baca. Adapun terkait dengan sapi betina. Nah, sapi betina dulu ya. Ibnu Abbas menuturkan, ada seorang lelaki dari Bani Israel yang memiliki banyak harta. Lelaki ini telah sangat menua. Dia memiliki banyak keponakan yang menanti-nantikan kematiannya agar mewarisi hartanya. Pada suatu malam, salah seorang dari mereka membunuhnya. Nah, siapa yang bunuh? Keponakannya. Jadi ada orang yang membunuh keponakan orang kaya ini. Jadi dia bunuh bukan keponakan orang kaya. Keponakan ini bunuh orang kaya ini. Bukan korun. Dia pokoknya mau incar hartanya supaya dapat warisan. Terus. Kemudian mengingkari apa yang ia perbuat. Bani Israel datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Mulai nampaklah kekeras kepalaan sebagaimana tabiat Bani Israel. Tapi kali ini kekeras kepalaan yang mereka lakukan berhadapan langsung dengan Nabi Allah Musa. Setelah 3 kali ragu dan mengulang-ulang pertanyaan, Bani Israel kemudian menyembelih seekor sapi betina. Dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 71. Bani Israel kemudian memukul jenazah lelaki itu dengan sebagian dari tubuh sapi betina tersebut. Tidak ada maslahat untuk menanyakan bagian tubuh sapi apa yang digunakan untuk memukul lelaki yang dibunuh tersebut. Jenazah itu kemudian berdiri dan berkata, keponakanku lah yang membunuhku. Ia kemudian kembali menjadi mayat sebagaimana sedia kala. Nah, jadi ada orang kaya punya keponakan. Keponakan ini incar hartanya. Mungkin dia punya utang banyak, mungkin punya masalah, pokoknya ingin incar hartanya. Dibunuhlah orang kaya ini. Setelah itu Nabi Musa panggil. Pernah saya ceritakan waktu kajian dengan Mbak Kelsi mereka tak? Habis itu dia pura-pura yang wes bunuh ini, pembunuhnya itu, dia bawa mayatnya, dia taruh di balai desa. Terus dia bilang, saudaraku mati, ini paman saya mati, saya tidak terima, siapa membunuhnya ini. Nah, padahal dia yang bunuh. Kemudian dilaporkanlah hal itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa putuskan perkara ini. Nabi Musa ini bagaimana menyelesaikan ini? Kemudian mereka disyaratkan
Untuk menyelesaikan masalah ini kalian harus menyembelih sapi betina. Makanya sapi betina itu ada pembahasannya di surat Al-Baqarah. Maka Al-Baqarah disebut Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Ya, sapi betina. Terus mereka tanya banyak-banyak pokoknya. Lantas diberikan syarat macam-macam untuk sapi tadi. Ya, diberikan syarat macam-macam untuk sapi betina tadi. Akhirnya sapi itu dapat sesuai dengan permintaan, terus disembelih. Diambillah bagian dari sapi tadi, terus mukul si yang mati. Akhirnya hidup kembali dengan izin Allah. Setelah hidup ngomong, siapa yang bunuh kamu? Ya sudah mati itu, kemudian ngomong, yang bunuh saya itu keponakan saya. Kemudian mati lagi. Terbongkarlah kasus tersebut. Makanya namanya apa tadi Ruqayyah? Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah. Ini yang sekarang lagi Ruqayyah baca dah? Iya dah? Surat Al-Baqarah. Ini setiap malam itu bermaghrib. Lali paling. Ora. Terus sekarang baca lagi lanjutan tadi Ruwaifi. Masih Khidir dan Musa. Maka Allah menegur Nabi Musa karena tidak menisbatkan ilmu kepadanya. Nah, maka tadi ya, tidak boleh bilang saya paling pintar. Diulang lagi. Allah kemudian Terus. mewahyukan kepada Nabi Musa, aku memiliki seorang hamba yang berada di daerah pertemuan dua lautan. Dia lebih tahu atau pintar darimu. Musa kemudian Ya, lebih pintar dari Musa. Nah, terus. Musa kemudian mulai beranjak melakukan perjalanan bersama dengan pemudanya Yusya bin Nun. Yusha bin Nun. Terus. Hingga saat kedua Dia berjalan. Nah, sekarang perjalanan menuju ke Khidir. Setelah tadi Musa dibilang jangan mengatakan dirimu pintar, Allah suruh bertemu Khidir. Allah menyuruh Musa untuk bertemu Khidir. Dan Musa akhirnya berjalan bersama Yusha bin Nun. berarti bapak apa sih Nun? Bersama Yusha orang jadi nabi toh? bin apa? Orang jadi nabi toh? Saudaranya Mbak. Iya, saudaranya. Terus baca lagi. Di sana ada hingga saat keduanya telah sampai pada sebuah batu. Di sana ada seorang lelaki yang terbalut baju. Kemudian Musa mengucapkan salam padanya sembari berkata. Nah, jadi kalau ketemu orang itu ucapkan apa? Salam, assalamualaikum gitu. Baru masuk ke kantor, ucapkan apa Ruqayyah? Assalamualaikum. Baru masuk rumah, ucapkan apa Ruqayyah? Assalamualaikum begitu. Terus. Aku datang padamu agar kau berkenan mengajariku ilmu yang telah diberikan kepadamu. Khidir kemudian mensyaratkan kepada Nabi Musa agar tidak menanyakan suatu apapun sampai Khidir sendiri yang menjelaskan kepadanya. Nah, kemudian akhirnya Musa dan Khidir itu berjalan. Namun dengan catatan Musa nggak boleh banyak nanya. Jadi kalau nggak boleh banyak nanya, Koya. Jadi kalau disuruh menang, diam, nggak boleh ngomong sendiri, gitu. Disuruh diam, diam.
Bicara, bicara gitu. Enggak suruh diam. Iya dilakban wae ora apa-apa mulute. Nyopot bareng dikon ngomong. Ayo. Tuh, terus baca. Kemudian sebuah kapal melayar. Kapal berlayar. Kemudian sebuah kapal berlayar membawa mereka. Khidir mencongkel satu papan dari rangkaian papan dalam Nah, kapal. sekarang perjalanan Musa dan Khidir. Pertama apa? Bertemu kapal. Lalu apa Ruefi baca? Melihat itu Musa menegur dan menghardik. Nah, Khidir ngapain tadi? Khidir mencongkel satu papan dari rangkaian papan dalam kapal. Khidir membocorkan kapalnya. Terus ditegur siapa? Musa. Musa bilang, "Ih, kenapa kamu lakukan kayak gitu?" Padahal tadi kan sudah dibilang, kalau perjalanan Musa dan Khidir ya, tidak boleh nanya. Disuruh diam. Gitu. Terus baca lagi. Melihat itu Musa menegur dan menghardik Khidir. Khidir mengingatkan Musa akan syarat yang telah disepakati. Musa mengajukan uzur kepada Khidir, kemudian mereka keluar dari kapal. Nah, jadi kalau sudah diberikan syarat mesti dipenuhi. Di sekolah misalnya syaratnya berangkat jam 7. Ya berangkatnya sebelum jam 7. Jam 7 sudah di sekolah, ya berarti harus jam 7 di sekolah. Syarat. Pas TPA disuruh pakai jilbab, pakai seragam TPA. Ya mesti pakai seragam TPA. Jumat ya bebas berarti. Ya berarti pakai jilbab. Kalau rukoya disuruh main di luar pakai jilbab, yo pakai jilbab. Begitu. Ya. Terus baca lagi Ruefi. Nah, sekarang perjalanan lagi yang kedua. Khidir melihat seorang anak lelaki yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Khidir membunuhnya. Melihat hal itu Musa mengingkari perbuatan Khidir dengan pengingkaran yang lebih keras dari pengingkaran sebelumnya. Nah, lihat. Orang kalau lakukan kemungkaran belum tentu bisa diingkari. Dia bunuh kan belum tentu bisa diingatkan karena boleh jadi yang dia lakukan itu benar. Jadi dari sisi ini tahu ini jelek, tapi harus tahu juga orang yang lakukan ini benar atau tidak gitu. Seperti Khidir lakukannya karena ada alasan. Berarti yang kedua apa? Khidir membunuh anak apa tadi Ruefi? Membunuh anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Khidir membunuh seorang anak. Terus jalan lagi. Terus diingkari oleh Musa. Musa ingkarinya lebih keras. Terus 3. Lanjut. Khidir kemudian mengingatkan kembali syarat yang telah disepakati Musa. Terus? Musa terdiam 1000 bahasa. Kemudian mengatakan kepada Khidir bahwa apabila ia bertanya kembali untuk ketiga kalinya, maka Khidir berhak untuk melarang Musa dan menyudahi persahabatan. Ya, terus lanjut. Mereka kemudian masuk pada suatu desa. Di dalam desa itu keduanya meminta makanan kepada para penduduk yang kemudian justru menolaknya.
Penduduknya menolaknya kasih makanan, ya dah. Terus. Setelah itu Khidir melihat sebuah tembok yang miring hampir ambruk. Khidir kemudian memperbaikinya. Lihat itu Musa berkata Khidir. Nah, lihat Khidir memperbaiki tembok yang miring. Ya toh? Terus. Ingat ya, pertama tadi bertemu kapal, kemudian Khidir membocorkan kapal. Kemudian ketemu anak, Khidir membunuh seorang anak. Kemudian ada tembok yang miring, padahal di kampung itu tidak dikasih makan. Khidir memperbaiki tembok yang miring. Itu tiga peristiwa. Terus, baca. Melihat itu Musa berkata, sekiranya kamu meminta upah atas renovasi yang kamu lakukan. Khidir menjawab, Musa dengan berkata, selesai sudah persahabatan kita. Nah, karena perjanjiannya sudah dilanggar Musa, maka sekarang perjalanan kita selesai. Kita berpisah. Karena sudah dilanggar toh? Pelanggarannya apa? Takon-takon terus. Nah, takon-takon terus. Harusnya diam. Makanya kalau koyah itu tidak mau diam, bisa diuring-uring. Terus baca. Khidir kemudian menjelaskan kepada Musa sebuah penjelasan yang membuatnya takjub. Nah, kemudian Khidir menjelaskan pada Musa, tanda Khidir itu lebih berilmu daripada Musa. Maka orang yang pinter jangan terlalu ngaku dirinya pinter, masih ada yang lebih pinter. Atas langit itu masih ada satelit. Gitu. Terus, tadi apa sekarang? Satu, sekarang penjelasan Khidir. Baca WiFi. Penjelasan Khidir. Khidir kemudian menjelaskan kepada Musa sebuah penjelasan yang agar membuatnya takjub dan teragum-agum. Khidir merusak kapal dengan tujuan agar tidak dirampas oleh penguasa yang zalim. Tadi merusak kapal. Agar tidak dirampas oleh penguasa yang zalim. Agar tidak dirampas penguasa yang zalim. Agar tidak dirampas penguasa yang zalim. Dua. Baca lagi. Anak laki-laki yang ia bunuh. Nah, tadi kan Khidir bunuh anak laki-laki yang lagi main bersama teman-temannya. Baca. Anak laki-laki yang ia bunuh adalah laki-laki yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang beriman, sehingga Khidir mengkhawatirkan kecintaan kedua orang tuanya akan membawa untuk mengikuti agama si anak. Nah, anak laki-laki yang bunuh bisa membuat orang tuanya kafir. Terus yang ketiga. Adapun tembok yang direnovasi oleh Khidir, di bawahnya ada simpanan emas milik dua anak yatim yang dijaga oleh Allah hingga keduanya dewasa. Tembok yang direnovasi milik dua anak yatim yang terus dijaga Allah. Milik dua anak yatim terus dijaga Allah.
Kenapa dijaga? Rampung dulu. Iya. Kenapa dijaga dua anak yatim ini? Karena dulu bapak ibunya soleh. Wa kana abuhuma solihah. Dulu orang tuanya soleh. Dulu orang tuanya apa? Soleh. Sudah. Wallahu alam, nanti kita lanjutkan lagi ba'da salat zuhur. Sekitar 10 menit lagi azan zuhur. Demikian pemirsa, tunggu nanti ba'da zuhur ya insyaallah kita ketemu lagi. 12.45. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.